Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal hambad. Ikhwatal iman yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir ingin menyampaikan tentang keutamaan bersahur dan berbuka puasa, sahur dan iftar. Nabi kita alaihissalam, Rasulullah Nabi Muhammad SAW tasliman katsira, telah bersabda sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang diterima dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian karena sungguhnya di dalam bersahur itu terdapat keberkahan. Jadi terdapat keberkahan di sana, luar biasa. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala, ini hadis sahih insyaallah, Rasul bersabda, fa inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang melaksanakan sahur. Nah, lalu kemudian kapan waktu sahur yang ideal? Atau waktu aman lah. Dalam sebuah riwayat, dan ini riwayat Bukhari dan Muslim, tentunya hadis sahih yang diterima dari Sayyidina Anas dari Zaid bin Thabit an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala tasaharna ma'a Rasulillah SAW. Kata beliau, kami pernah bersahur bersama Rasulullah SAW. Tsumma qama ila shalah. Lalu kemudian selepas bersahur, Rasulullah beranjak untuk melaksanakan salat subuh. Qama ila shalah. Fakultu, kata Sayyidina Zaid bin Thabit, aku bertanya, lalu kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadru 50 ayatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, berapa sih jeda antara azan dengan sahur itu? Nih, jeda antara sahur dengan azan subuh. Rasulullah Nabi kita yang mulia menjawab, qadru 50 ayatan. Seukuran bacaan 50 ayat suci Al-Quran. Para ulama ahli hadis dan juga fuqaha menjelaskan yang masuk dengan 50 ayat di sini, ayat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kemudian yang bacaannya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. 50 ayat. Sehingga ulama-ulama kita di Indonesia mengukur dengan waktu kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Ya, jika diimbangkan dengan waktu dengan jam begitu, kurang lebih 50 sampai 15 menit. Nah, inilah dalil imsak sesungguhnya. Karena memang saum itu sendiri secara bahasa as-saumu lughatan ay fil lughah al-mutlaqul imsak. Jadi imsak dalam arti umum. Jadi imsak itu menahan, baik menahan dari perkataan, menahan dari perbuatan. Nah, itu sudah dikatakan saum secara bahasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perkataan Sayyidatuna Maryam. Dan ini termaktub dalam surat Maryam ayat ke-26. Di mana firman Allah yang menjelaskan tentang perkataan Sayyidatuna Maryam, qala inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiyya. Sesungguhnya aku bernadar untuk melakukan puasa. Jadi bernadar berpuasa untuk Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara kepada manusia pada hari ini. Aku tidak akan berbicara kepada siapapun, kepada manusia pada hari ini. Nah, jadi puasa secara bahasa atau di dalam bahasa adalah mutlaqul imsak, menahan dalam arti umum. Lalu kemudian dalam syariat, syar'an ay fi syar'i, al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin.
al-imsak an jamil mufattirat, menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa, baik yang membatalkan puasanya saja ya, maupun membatalkan puasa dan sekaligus puasanya ya. Sudah dibahas mengenai pembatalan-pembatalan puasa, yaitu mufattirat dan muqtitat, dari mulai terbitnya fajar, yakni fajar subuh, hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib, dengan niat yang tertentu, niat yang khusus ya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, itu tadi berkaitan dengan ibadah sahur. Jadi ini sunnah dan juga keutamaannya luar biasa. Lalu kemudian bagaimana dengan berbuka puasa? Dalam sebuah riwayat, dan juga ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yazalun nasu fi khairin ma ajjalu al-fitra. Bahkan Imam Ahmad menambahkan dari hadis Abi Dzar, kata beliau, wa akharu as-suhur, bahwa manusia selamanya akan berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi maksudnya menyegerakan berbuka itu ketika sampai waktu berbuka adzan maghrib gitu, maka segerakan berbuka, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan satu butir kurma. Karena kebiasaan orang Yahudi itu mengakhir-akhirkan berbuka. Ini nih satu hal yang juga harus kita perhatikan. Nah, sementara sahur sunnahnya diakhirkan, tapi jangan terlampau akhir sehingga masuk pada waktu subuh. Ya, tadi di awal sudah sampaikan bahwa sabda Nabi, jeda antara sahur dengan adzan itu kurang lebih ya, jika diukur dengan waktu 10 sampai 15 menit kurang lebih, seukuran baca 50 ayat. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, tentang keutamaan sahur dan juga berbuka puasa. Jangan lupa doanya ya, ketika berbuka puasa. Di antara doanya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, dhahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Digabungkan juga boleh. Allahumma lakasumtu wa amantu wa rizqi aftartu, kemudian dhahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ini boleh dua-duanya. Demikian ya, dapat sampaikan, hadallahu majma'in wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.